Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita perkuliahannya masih menggunakan Google Meet. Jadi di sini kalau mau membuka ruang diskusi lebih gampang kalau daripada kita perkuliahannya dari video. Dari video pun beberapa kali coba saya upload, respon dari mahasiswanya agak kurang. Jadi saya usahakan kita Google Meet tiap minggunya. Tapi nanti seiring kegiatan atau saya sempatkan setiap habis itu bisa Google Meet. Itu yang pertama. Yang kedua, pembahasan kita pada pertemuan kelima ini masih membahas tentang strategi penggunaan SI pada bisnis organisasi atau bisnis perusahaan yang skala kecil, menengah ataupun yang skala besar. Di mana minggu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana SI itu ditempatkan, posisinya di mana, keputusannya bagaimana sebuah data itu bisa dirangkum dalam sebuah informasi yang akan diberikan kepada manajemen dalam mengambil keputusan. Di bagian ini kita mulai mencari keunggulan dari kompetitifnya seperti apa. Perusahaan yang melakukan dengan lebih baik daripada yang lain dikatakan memiliki keunggulan kompetitif dari yang lain. Nah, jadi ini, ketika organisasi bisnis yang mau menghasilkan profit atau non profit dikatakan lebih baik ketika mereka memiliki pesaing, itu pertama, memiliki pembanding. Jadi kalau kita mau membeli barang harus ada pembandingnya dulu, mana yang lebih baik, mana yang lebih unggul. Jadi kalau dia cuma satu, itu tidak ada nilai kompetitif di dalamnya, tidak ada persaingan di dalamnya, tidak ada balance atau pembanding di dalam bisnis tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan memiliki akses terhadap sumber daya khusus yang tidak dimiliki yang lain, atau mereka mampu menggunakan sumber daya yang tersedia umum dengan lebih efisien, biasanya karena pengetahuan dan aset informasi yang superior. Nah, ini yang kedua. Yang diharapkan ketika kita sudah memiliki pesaing, perusahaan itu diharapkan bisa lebih baik dari saingannya atau lebih baik dari perusahaan sejenis. Nah, lebih baik ini perusahaan harus memiliki akses, harus punya kekuatan, harus memiliki sumber daya agar perusahaan kita lebih baik dari pesaing kita. Nah, itu yang harus dipegang. Ini sifat dasar manusia juga. Ketika kita sudah bersaing untuk mencapai tujuan kita, maka kita punya inovasi-inovasi yang bisa kita tempel ke diri kita untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini juga berlaku ketika di sebuah perusahaan. Kita harus memiliki sumber daya, mulai dari sumber daya manusianya yang kompeten di bidangnya. Kedua, mulai dari sumber daya materialnya. Sumber daya material ini elemen-elemen atau alat-alat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Contoh kalau perusahaan komputer, perusahaan IT, dia butuh namanya jaringan internet, komputer, dan lain-lain yang tersedia dengan lebih efektif. Nah, karena pengetahuan aset informasi itu yang superior. Intinya begini, informasi yang didapatkan ketika kita menjalankan sebuah usaha itu harus akurat dan kredibel, sehingga informasi ini bisa kita gunakan dalam mengambil keputusan. Okay. Adapun model daya kompetitif, ada model-model ketika kita mempunyai kompetitif. Nah, model yang paling luas penggunaannya untuk mengerti keunggulan kompetitif adalah model daya kompetitif. Model ini menyediakan pandangan umum terhadap pesaingnya dan lingkup perusahaannya. Model portal ini seluruhnya adalah mengenai lingkungan bisnis umum perusahaan. Model
pada model ini 5 daya kompetitif membentuk nasib perusahaan. Pertama, persaingan tradisional, pemain baru di pasar, produk dan jasa pengganti, pelanggan, dan pemasok. Nah, apapun bisnisnya, biasanya hanya 5 ini yang akan terlibat ke dalam model dari kompetitifnya. Yang pertama, persaingan tradisional. Persaingan tradisional ini ada jelas. Kita buka usaha, misalnya lagi tren, misalnya bikin startup, yang pasti juga membangun startup. Itu persaingan tradisional, di mana ketika bisnis itu terlihat lebih maju, maka orang-orang lain akan coba membuka bisnis yang sama. Dalam arti kata, ketika buka kafe, orang buka kafe juga gitu. Nah, terus ada pemain baru di pasar. Pemain baru ini dia buka kafe dan punya konsep yang lebih menarik atau yang lebih modern. Nah, itu dia dikatakan pemain baru di pasar. Misalnya dia punya layanan yang lebih bagus, produknya lebih bagus, atau apapun lah itu. Nah, selanjutnya itu ada produk dan jasa pengganti. Nah, jadi biasanya kalau kita sudah buka bisnis, pasti ada pengembangan bisnisnya. Pengembangan bisnis ini akan selalu berkembang sehingga menggantikan dari bisnis yang lama. Contoh, dulu orang ke kafe ngopi hitam aja, sekarang udah ada kopi susu, udah ganti, ada namanya lagi apa, signature, ada yang banyak lah versinya. Jadi ada banyak produk dan jasa pengganti dari produk-produk yang dijual di pasaran. Ketiga, pelanggan. Pelanggan kita harus menjaga pelanggan kita agar tidak berpindah ke pesaing lain. Nah, yang keempat, pemasok. Pemasok ini sumber daya bagi usaha kita. Mau itu misal contohnya itu kafe, sumber dayanya itu kopinya atau bahan material yang lainnya yang digunakan dalam pembuatan produk dan jasa dari usahanya. Nah, 5 bentuk kompetitif ini itu yang kita harus jaga, yang harus kita evaluasi dan harus kita tanamkan ke dalam menggali data-data dari sistem informasinya. Nah, poin terakhir, strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif. Nah, ketika kita membangun sistem informasi, membangun strategi sistem informasinya, diharapkan kita sudah mempertimbangkan 5 hal ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hal ini yang harus kita pikirkan untuk membangun atau merancang strategi dalam sistem informasi. Oke, kita ambil salah satu case. Kalau McD selalu membangun posisi dari lokasinya itu di persimpangan jalan atau di perboden, putaran jalan. Jadi selalu kalau kalian perhatikan, dimanapun posisi McD itu pasti di simpang jalan. Kalau enggak dia di putaran jalan. Di berbagai daerah coba saya perhatikan, saya dapat informasi ya. Terus coba saya perhatikan, asal saya pergi ke beberapa daerah, saya perhatikan McD-nya ternyata benar. McD itu selalu mencari posisi yang dimana proses di jalanan itu sedikit melambat, jadi dia bisa menjadi promosi di McD-nya tersebut. Nah, jadi itu dia, itu yang harus dipikirkan. Jadi McD selalu membangun usahanya di persimpangan jalan. Itu strategi yang McD lakukan. Mungkin strategi tadi dia sudah meriset beberapa informasi yang didapat dari jalanan. Contoh, mungkin dia mengambil satu skema iklan. Iklan jalanan pasti dipasang di tempat-tempat yang orang melambat dalam proses berjalannya, dalam perjalanannya dia melambat. Contohnya di persimpangan jalan atau di tempat-tempat yang jalan keluarnya cukup padat. Coba kalian perhatikan di jalanan, kalau simpang itu cukup padat, maka di situ mulai dipasang baliho yang besar. Nah, strategi itu yang coba diimplementasi oleh berbagai jenis bisnis juga. Itu akan membantu mereka menyusun strategi dalam sistem informasinya. Itu yang pertama. Nanti
banyak strategi-strategi dari sistem informasi lainnya yang bisa kita gunakan ketika kita paham dan mengerti data tersebut. Jadi pertama tetap kita punya asumsi. Asumsi itu tergolong menjadi dua, hipotesis dan premis. Nah, ketika hipotesis dan premis tadi kita ujikan, maka itu akan menjadi sebuah data yang bisa kita ambil dalam membangun strategi bisnis. Yang selanjutnya lebih kurang seperti ini. Model daya kompetitif Porter. Nah, di sini pemain baru, produk substitusi dan pelanggan dan pemasoknya itu berada di lingkaran luar. Perusahaan kita sama pesaing di lingkaran dalam. Jadi seperti ini, kompetitif Porternya. Jadi dia tidak terlalu memikirkan, atau mungkin pemain baru dan lain-lainnya dia bisa berada di posisi luar, tapi untuk lebih concernnya dia lihat pesaingnya siapa. Dia tidak peduli pemain barunya siapa, jadi perusahaan itu sangat peduli dengan pesaingnya siapa. Jadi kalau di perusahaan BUMN, istilah yang sering digunakan benchmarkingnya ke siapa. Nah, jadi leader dari usaha itu siapa? Dia harus mengacu ke role model yang sudah jalan, lalu dia coba bangun usaha yang sejenis. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa pertimbangkan. Apa yang akan dilakukan oleh perusahaan jika diharapkan dengan seluruh sumber daya kompetitif ini? Yang kedua, dan bagaimana perusahaan menggunakan sistem informasi untuk melawan beberapa dorongan ini? Yang ketiga, bagaimana Anda mencegah pengganti dan menghalangi pemain baru di pasaran? Nah, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Beberapanya ini, nah di sini di strategi SI untuk berhubungan dengan daya kompetitif. Satu, kita harus memiliki kepemimpinan harga rendah. Jadi kita pertama, ketika jual dan beli, kunci pertama kita pasti menurunkan harga dari produk. Menurunkan harga dari produk, kita juga butuh yang namanya sistem informasi. Pertama, kita butuh nilai produknya berapa. Ini saya terapkan juga di usaha saya. Itu ketika saya pertama kali menjalankan usaha, saya mau produk-produk yang saya gunakan itu masih membeli dari orang lain. Nah, setelah saya beli, saya lihat kualitasnya bagus. Mulai saya berpikir, kenapa saya tiap bulan harus membeli produk ini dari orang lain? Kenapa nggak saya bikin sendiri saja? Dengan kualitas yang lebih bagus atau sama, saya bisa menurunkan harga di posisi di bawah dari produk yang telah saya beli tiap bulannya tersebut. Nah, di sini mulai strategi pertama saya terapkan, gimana saya bisa menjadi pimpinan atau menjadi harga terbaik dengan kualitas yang lebih baik. Nah, pertama kita harus pikir, ini bahan bakunya apa? Bahan baku kita cari. Bahan baku terbaik itu dapatnya di mana, harganya berapa. Jadi biasanya kalau kita sudah bermain bisnis, ketika kita mau menurunkan biaya operasional, kita harus mikir membangun atau membuat produknya sendiri. Nah, ketika membuat produk sendiri, kita harus banyak ketemu distributor atau ketemu perusahaan-perusahaan yang menyediakan bahan baku tersebut. Nah, ketika kita sudah berkomunikasi dengan perusahaan bahan baku tersebut, maka ada penawaran yang menarik mereka kasih, tapi dengan catatan harus membeli dengan jumlah banyak. Nah, itu harus kita hitung, jumlah ini berapa, nilai jualnya berapa, saya harus racik berapa banyak. Nah, produk yang saya buat itu parfum laundry. Saya bikin laundry cukup bagus, profitnya tiap bulan bisa 7-8% dari keuntungan bersihnya tiap bulannya. Jadi saya mulai nurunkan harga operasional. Caranya itu ya saya create produk-produk dasarnya sendiri. Produk dasar di sini saya kategorikan dengan parfum itu ada produk dasar dari usaha laundry. Nah, itu saya mulai create sendiri dan saya turunkan harganya. Dan setelah saya berhasil mengimplementasi produk ini ke laundry saya, pelanggan saya senang, baru saya bikin kemasannya, saya tempeli merek, saya cari packaging yang bagus, saya jual. Nah, jadi begitu. Saya menciptakan sebuah produk kompetitif di pasaran.
Terus ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini saya cari apa wangi-wangi yang paling disukai. Jadi biasanya wangi-wangi di parfum laundry itu mirip-mirip aja. Jadi di sini saya cari bibitnya, itu coba saya cari sampai ketemu saya bibit yang cukup bagus itu, dan sampai sekarang saya gunakan itu di Solo. Jadi ketika saya dapat bibit yang bagus, saya coba racik, itu menciptakan diferensiasi dari produknya. Packagingnya juga saya cari diferensiasi dari packaging kemasan produk parfum yang sama, termasuk juga stiker dan labelnya. Yang keempat, fokus pada peluang pasar. Nah, ketika kita berfokus pada peluang pasar, maka kita harus menganalisa data-data dari pasar kita. Pasarnya ada nggak? Ketika kita memikirkan pasar, kita harus memikirkan juga segmentasi dari pasar kita. Segmentasi pasar kita ini menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu yang pertama. Atau posisinya menengah. Jadi level dari produk kita ini di level mana? Jadi data-data untuk level pasar itu harus kita dapat. Jadi ini sering terjadi di produk-produk branded. Produk branded itu nggak akan mungkin mendiskon produknya, nggak akan mungkin mendiskon menurunkan kualitas produknya hanya untuk mengejar harga murah. Jadi dia selalu berpikir produk saya itu harganya segini, berarti kalau ada yang beli itulah pasar saya, katanya. Jadi saya punya teman yang punya butik di Bandung, termasuk dia salah satunya franchise-nya Ria Miranda. Saya nggak pernah membuat diskon di butik saya, katanya. Karena yang beli di butik saya itu orangnya di level atas kan. Jadi terserah saya mau taruh harga 2 juta, 3 juta dalam satu baju gamis itu, tapi dibeli. Nah, uniknya ketika saya perhatikan bisnis dia, saya izin, Bang, saya bilang kan, saya mau memperhatikan bisnis abang untuk kepentingan saya belajar. Saya bilang, oke, silakan. Jadi yang parkir di butik dia itu mungkin hanya 1 sampai 2 orang. Yang datang ke butik dia itu sedikit sekali. Tapi ketika datang, konsumennya itu langsung membeli produknya. Itu uniknya ketika kita menjual barang yang cukup mahal dan pasarnya itu dapat. Orang yang datang itu sedikit, tapi ketika sedikit itu mereka langsung beli. Nah, itu unik. Nah, ketika yang saya sering lihat itu di pasaran, ketika orang melihat baju di pasar Sukaramai atau di pasar manapun di Ramayana, itu orang masuk kebanyakan mau lihat-lihat saja, mau cuci mata, mau apa segala macam. Nah, dia belum tentu mau beli. Tapi ketika dia lihat sebuah baju atau produk yang dia inginkan, dia bisa jadi dia beli. Tapi kalau kita main di segmentasi level atas, itu yang datang itu udah pasti beli. Nggak ada yang namanya lihat-lihat. Nah, itu dia. Jadi jangan takut untuk main di harga atas kalau kita punya segmentasi kepada peluang pasarnya. Nah, disitulah kita membutuhkan data-data dari peluang pasar. Jadi di Pekanbaru sempat saya riset, ada beberapa butik baru yang di sini. Mungkin yang semester 1 mulai lihat-lihat itu, nanti semester 3 atau semester 5 kalian paham lah masalah beli baju di Pekanbaru ini. Atau memang yang asli Pekanbaru itu sudah sangat paham dia. Jadi harga pasaran baju wanita, gamis, gaun dan lain-lain itu di Pekanbaru harganya 150 sampai 350. Jadi kalau kita jual di level di harga 500 itu udah termasuk kategori yang mahal di Pekanbaru. Ya, peluang pasarnya di Pekanbaru. Tapi kalau di kawasan Bandung itu baju dengan harga 1.500.000, 2 juta, 3 juta itu masih di level yang mereka bisa beli. Nah, itu dia. Yang keempat, menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Nah, jadi ini nih. Jadi pelanggan itu yang pertama kita harus memberikan layanan yang bagus, karena ketika orang nyaman, apapun yang ada di kita mereka akan beli gitu. Jadi ini sering saya rasakan ketika di project IT. Jadi ketika project IT itu bukan hanya kemampuan yang saya jual, tapi juga ada komunikasi yang saya bangun. Jadi kebanyakan ketika kita gagal berkomunikasi sama klien, mereka nggak mau nerima projectnya karena komunikasinya nggak lancar. Nanti disuruh ngerjakan modul A, karena kita komunikasi nggak bagus, nggak sesuai. Jadi mereka memilih tim-tim yang pertama nyambung, yang kedua ngerti konsepnya, yang ketiga komunikasinya bagus.
Nah, ini yang saya rasakan nih ketika membangun sebuah aplikasi, project aplikasi di instansi-instansi pemerintahan maupun di instansi perusahaan. Nah, komunikasi kunci pertama. Kedua, baru kita ditanya mengerti konsep nggak. Kalau ngerti konsep itu akan lebih mencepat proses pengembangannya. Itu dari strategi yang berhubungan dengan daya kompetitif. Yang selanjutnya itu ada model rantai nilai bisnis. Model rantai nilai bisnis ini, pertama nilai bisnisnya itu bisa digunakan jangka panjang nggak? Model rantai nilai. Nah, jadi jangka panjang ini seperti ini. Daripada saya gaji pegawai banyak-banyak, saya beli aja satu alat yang bisa memproduksi. Atau jadi dulu sebelum adanya mesin yang namanya Tetra Pak itu biasanya digunakan untuk packaging buat minuman susu kotak. Itu ada susu kotak yang atasnya, saya contohkan lah dulu ya, nggak ada di sana, betul. Jadi ada susu kotak itu biasa diciptakan sama mesin Tetra Pak namanya. Jadi sebelum adanya mesin itu, kita selalu menggunakan tenaga manusia dalam pengemasan sebuah produk. Nah, jadi ketika kita menggunakan tenaga manusia, ini akan banyak dampak yang untuk memperlambat dari model rantai nilainya. Pertama, bisa ada libur, ukuran tidak sama, dan segala macamnya. Ketika kita sudah ciptakan sebuah alat yang kita hanya butuh memaintain alatnya sebulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali, itu akan menjaga rantai nilai dari produk kita. Yang kedua, aktivitas utamanya. Aktivitas utama kita apa? Nah, aktivitas utama ini akan menempel kepada tujuan utama dari bisnisnya. Misalnya, bisnis kita itu perusahaan IT. Perusahaan IT itu pasti menempel ke pembuatan program. Aktivitas utamanya yaitu ngoding, menganalisa bisnis, dan ngoding sesuai analisa bisnisnya. Aktivitas pendukung itu misalnya kita punya tim development di dalamnya, di dalam development punya tim riset, di dalam tim riset punya tim lain-lain. Nah, itu bisa jadi aktivitas pendukung kita. Kayak seperti aktivitas knowledge sharing, setiap Sabtu atau setiap Jumat biasanya saya lakukan di perusahaan untuk membangun aktivitas pendukung tadi. Jangan sampai ada gap antara pegawai satu yang sangat pintar dan pegawai yang kedua itu tidak mengerti apa-apa tentang raw business. Nah, saya selalu menjaga itu biar sinkron antara masing-masing programmernya. Oke. Yang selanjutnya, strategi SI untuk berhubungan dengan daya kompetitif. Terdapat 4 strategi umum. Terdapat 4 strategi umum yang masing-masing sering dimungkinkan dengan penggunaan teknologi dan SI. Nah, ini udah kita bahas tadi ya. Nah, kepemimpinan yang rendah ini, gunakan sistem informasi untuk mencapai biaya operasional terendah dan harga terendah. Dicontohkannya Walmart. Kalian pernah lihat Walmart ini? Walmart ini seperti 7-Eleven atau seperti Indomaret, Alfamart menjadi pemimpin bisnis enceran di Amerika Serikat karena sistem pengisian kembali persediaan yang sangat cepat. Walmart tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk menjaga persediaan yang besar pada gudangnya. Sistem juga memungkinkan Walmart menyesuaikan persediaan barang toko yang memenuhi permintaan pelanggan. Nah, jadi di Amerika Serikat itu Walmart itu seperti Indomaret dan Alfamart di Indonesia. Mereka adalah pimpinan grosiran terbesar di Indonesia. Kenapa Walmart itu maju di Amerika atau menjadi pimpinannya? Dia tidak pernah melakukan stok barang yang besar. Tapi dia punya sistem untuk melihat stok barang dan cepat disuplai. Nah, supply chain-nya atau jalur stok barangnya yang difokuskan oleh bisnisnya Walmart. Sehingga barang-barang atau produk-produk di Walmart itu yang murah dan fresh dan baru. Jadi kenapa ketika kita cepat itu lebih murah? Karena kita tidak perlu banyak-banyak biaya untuk sewa gudang. Nah, jadi ketika kita main di enceran seperti Indomaret, Alfamart, itu mereka pasti punya gudang-gudang
untuk menyimpan produk dan barang mereka. Nah, ketika gudang yang kita gunakan cukup kecil karena produksi kita menyesuaikan sama pasar, jadi kita nggak butuh biaya operasional yang besar untuk menyewa gudang yang besar. Nah, dia bisa menurunkan harga produknya yang tadinya itu termasuk biaya sewa gudang, itu diturunkannya, biaya sewa gudang dikurangi, jadi nilai produknya berkurang. Jadi untuk menciptakan produk itu biasanya mereka mikir begini, saya produksi kopi misalnya, kopi ABC ini. Nah, ketika mereka produksi berapa nilainya? Pertama dihitungnya bahan bakunya berapa. Mungkin bahan baku untuk kopi yang harga 3 ribuan ini, itu bahan bakunya mungkin 500 rupiah cuma. Isinya itu cuma 500 rupiah. Ketika mereka memproduksi misalnya 1000 liter sekali aduk kopinya, itu dapatnya satu botol ini mungkin cuma 500 rupiah. Nah, packagingnya berapa, stikernya berapa, sewa gudangnya berapa, biaya antar ke kota-kotanya berapa. Jangan sampai nilainya itu lebih dari 2000, karena saya pengen keuntungannya 2000. Nah, ketika tadi salah satu itemnya sudah kurang, contohnya gudangnya tadi yang kita sewa besar, kita jadi sewa kecil, jadi ada biaya yang turun. Biaya turun tadi langsung diberikan ke customer kita, bukan diambil oleh perusahaan. Jadi nilainya bisa turun. Itu menilaikan harga suatu barang. Jadi Walmart melakukan itu untuk menjaga harganya tetap rendah di retail-retail lainnya. Yang kedua, diferensiasi produk. Gunakan SI untuk memungkinkan produk dan jasa baru atau mengubah kenyamanan pelanggan dalam menggunakan produk dan jasa yang telah ada. Sebagai contoh, Google terus memperkenalkan jasa pencarian baru dan unit pada situs webnya, seperti Google Maps, dan membeli PayPal, sistem pembayaran elektronik pada tahun 2003. eBay membuat pelanggan lebih mudah untuk membayar penjualan dan mengembangkan penggunaan pasar lelang. Nah, jadi ketika kita sudah punya produk dan jasa, jangan berhenti sampai di situ saja. Makanya terjadilah disruption dalam produk. Disruption dalam produk ini, produk baru keluar sampai dia yang bisa memonopoli pasar. Nah, jadi sebelum adanya Google, jadi Google itu sebelum terkenal search engine-nya, kita menggunakan Yahoo, mungkin tahun 2000 dan lahir rata-rata tahun berapa? 2003 Pak. Jadi 2000 sampai 2006 itu kita masih menggunakan Yahoo untuk mesin pencarian utama. Jadi di browser kita tuh kita cari Yahoo dulu, yahoo.com gitu kan. Kalau sekarang pasti udah otomatis Google gitu. Nah, jadi Yahoo itu yang pertama kali memimpin yang namanya mesin pencarian, search engine. Nah, jadi ketika Yahoo itu memimpin, datanglah Google menyediakan fasilitas yang sama dengan Yahoo. Orang belum mau pindah. Google menyediakan mesin pencarian, Google menyediakan Gmail-nya juga. Dulu Yahoo itu ada Hotmail, ada Yahoo Mail, itu banyak. Jadi Google hanya menciptakan produk yang sama saja. Itu belum terlalu diminati. Nah, Google itu mulai diminati ketika dia memperkenalkan OS. Dia membantu Android Studio mengembangkan OS baru. Yang dulunya kita pakai Symbian, HP Nokia kita pakai Symbian, pakai apa lagi ya? Intinya itulah, Windows pakai Windows Phone, pakai Symbian. Jadi terus datang BlackBerry dengan konsep smartphone-nya. Datanglah Google menciptakan satu produk. Dia nggak menciptakan produk fisiknya, dia hanya menciptakan produk softwarenya yang membantu pertama kali Samsung menciptakan produk Samsungnya, handphone Android Samsungnya. Nah, ketika Samsung ini meledak dengan segala kemudahan yang ada di fitur Google, jadi orang nggak tahu dulu itu Google punya banyak fitur. Jadi ketika handphone Samsung rilis dibantu sama sistemnya Google itu ada Google Maps, di dalamnya ada macam-macam lah. Baru mereka sadar Google itu lebih gampang menggunakannya dan lebih nyaman, lebih mudah. Sehingga pada tahun 2021 sekarang, semua orang kenal yang namanya Google. Malah nggak kenal dengan namanya Yahoo.
Nah, mungkin generasi kalian pernah dengar Yahoo tapi tidak terlalu ngerti guna Yahoo buat apa. Dulu Yahoo itu banyak kegunaannya. Ada Yahoo Messenger, itu enak chattingan di Yahoo Messenger. Ada Yahoo Mail, ada macam-macam lah. Jadi itu durasinya sekitar tahun 2000 dan 2006 itu tren email pakai Yahoo. 2006 sampai 2021 itu udah mulai ditinggalkan. Jadi saya merasakan posisi itu. Saya masih punya email yang namanya Yahoo. Nama saya @yahoo.com. Nah, itu masih punya saya. Masih bisa saya pakai sampai sekarang. Nah, jadi mulai ditinggalkan karena kita menciptakan produk yang sama terlebih dahulu dan melakukan perubahan. Perubahannya kenyamanan, meningkatkan kenyamanannya, kemudahannya, dan pastinya ada free terhadap produknya. Nah, setelah Google memimpin pasar dari pencarian, mereka mulai menciptakan produk-produk yang berbayar dengan akses yang lebih banyak. Nah, itu strategi mereka mengembangkan produk. Jadi tadi malam sempat teman saya juga curhat. Dia itu salah satu pegawai BRI di kantor pusat di Jakarta. Dia minta diskusi. Saya ini pengen punya produk katanya. Pengen punya produk aplikasi. Terus saya ditantang sama BRI karena dia di bagian IT strategisnya, perencanaan IT-nya, strategis IT di BRI kantor pusat. Dia bilang, saya punya ide katanya. Ide saya ini diterima sama manajemen, tapi manajemen tanya gimana menciptakan marketnya. Oke, pertama saya jelaskan dulu. Ketika kita berbisnis IT misalnya, atau kita mengembangkan produk IT untuk menjalankan bisnis, kita harus punya bisnis yang konvensionalnya jalan dulu. Bisnis yang sudah berjalan secara tradisional. Contoh, misalnya apa? Kita mau bantu apa nih? Oke, kita mau bantu supply chain. Supply chain itu jalur produknya kita bikin murah. Gimana cara nerapkannya? Katanya, dia tanya ke saya. Oke, gampang, kita ambil strategi Tokopedia, saya bilang kan. Strategi Tokopedia itu dia orang jualan di toko dia bikin harga jualan orang itu lebih murah. Saya bilang. Ambil konsepnya dia, misalnya kalau kalian jualan di Tokopedia, harga kalian itu misalnya 10.000, mungkin yang tertera di Tokopedia itu adalah 9.500. Karena 500 perak itulah layanan yang diberikan Tokopedia supaya harga produk kita lebih murah. Terus dia bertanya, gimana cara mengembalikan duitnya katanya. Oke, nggak apa-apa. Tokopedia punya banyak investor. Jadi cara kita mengembalikan duitnya, kita bakar duit dulu 3 bulan atau 6 bulan, nanti modal kita cari investor, ada pendanaan, kita tutup modal kita tadi, saya bilang. Sampai kita bisa memimpin pasar dari produk ini, saya bilang. Nah, itu yang biasa dilakukan dalam proses disruption teknologi. Yang biasa mungkin kalian dengar ada disruption teknologi, ada macam-macam lah. Termasuk Google telah menerapkan itu juga. Dia mendisruptnya dengan cara membantu Samsung mengembangkan produk handphonenya. Terus dia bantu setelah Samsung dia bantu Google Nexus. Ada namanya Google Nexus, dikembangkan oleh produk LG. Jadi Google Nexus itu kalau kalian lihat, nggak tahu sekarang masih produksi apa enggak, saya nggak begitu update lagi tentang Google Nexus. Itu dia produknya LG, dikembangkan sama Google, perangkat kerasnya dikembangkan sama Google, tapi produknya dibiayai oleh LG. Nah, itu Google menciptakannya limited edition, jadi hanya beberapa orang yang bisa dapat dengan dukungan yang penuh. Nah, itu banyak produk yang bisa membuat diferensiasi dari produk tersebut. Kita sebagai pelaku bisnis sistem informasinya, kita harus mengerti datanya. Untuk menciptakan strategi-strategi yang tadi, kita harus punya data dan punya keputusan yang tepat. Selanjutnya itu ada berfokus pada peluang pasar. Nah, gunakan sistem informasi untuk memungkinkan fokus pasar khusus dan layani pasar sasaran sempit ini lebih baik dari pesaing. Nah, jadi gini, ketika kita membuat produk, kita cari pasar khusus. Pasar khusus ini ruang lingkupnya harus kita persempit.
Dalam arti kata, ruang lingkup ini kita persempit, jangan sampai kita mengejar seluruh segmentasi pasar. Nah, jadi ketika kita bikin aplikasi, contohnya aplikasi ini untuk siapa, semua orang bisa pakai kok Pak gitu. Jadi tidak seperti itu menentukan peluang pasar. Jadi ketika saya membuat produk aplikasi, produk ini untuk siapa? Di tahun 2017 Line mencoba melakukan riset terhadap produk lainnya, aplikasi Line. Waktu itu dia coba mempersempit segmentasi pasarnya di usia 17 sampai 25 tahun. Jadi kebanyakan yang install aplikasi Line itu di usia 17 sampai 25 tahun. Nah, di usia itu Line coba mengukur apa saja kemungkinan yang akan terjadi ketika kita membangun aplikasi dengan rank usia 17 sampai 25 tahun. Pertama, masa-masa itu manusia masih produktif. Perlu banyak fitur di dalamnya. Jadi di Line itu bisa banyak fitur, ada berita di sana, ada macam-macam. Akhirnya terlalu banyak macam-macamnya di sana, mereka nggak fokus lagi kepada tujuan awal. Sempat tahun 2017 sampai 2019 itu Line itu sangat tren download installnya di Play Store itu sangat tinggi. Tapi karena sudah terlalu banyak di dalamnya, ada Line Coin, ada Line macem-macem lah, mulai ditinggalkan di tahun 2019. Nah, padahal sempat bertahan dengan gamenya, dengan chatnya, dengan stikernya. Tapi karena terlalu besar pasar yang dicoba dirangkulnya, setelah dia berhasil riset di umur 17 sampai 25, mereka malah lepas seluruh penggunanya. Mungkin dari kalian 50% ada yang masih install Line di handphonenya? Tidak, Pak. Nah, itu udah nggak ada lagi. Padahal kalian usia idealnya Line tuh untuk targetnya. Nah, itu ya. Yang berikutnya, sistem informasi mendukung strategi ini dengan memproduksi dan menganalisa data untuk penjualan dan teknik pemasaran yang baik. Nah, ini dia. Sistem informasi memungkinkan perusahaan menganalisa pola pembelian pelanggan, selera dan preferensi dengan cukup dekat sehingga dapat menaikkan kampanye periklanan dan pemasaran dengan efisien kepada pasar sasaran yang lebih kecil. Nah, ketika kita sudah menentukan segmentasi dari pasar kita, maka untuk melakukan iklan itu jauh lebih gampang. Jadi misalnya segmentasi pasar yang iklannya paling aneh, yang iklannya itu tidak pernah menampilkan produknya, itu rokok. Nah, rokok itu iklannya nggak pernah menampilkan produknya karena memang dilarang. Jadi mereka gimana caranya membuat iklan tapi orang mengerti itu rokok? Nah, dia tinggal tentukan segmentasi pasar kami siapa, bapak-bapak atau orang dewasa. Iklan-iklan yang ada di rokok itu hobi-hobi orang dewasa yang dianggap keren sama orang dewasa. Hobi yang ekstrim, hobi yang apa. Nah, itu yang disasarnya. Nah, yang kedua, mobil-mobil mahal, tapi tren ini udah berubah sekarang. Di sebelum tahun 2020 ini masih dipakai mobil-mobil mahal. Cara mengiklankannya ditambah seorang cewek seksi di sana. Apa hubungannya cewek seksi sama mobil mahal? Kalau dipikir-pikir nggak ada. Tapi kenapa mereka lakukan itu? Apakah itu berdampak kepada penjualan mereka ketika kampanye iklannya? Itu sangat berdampak. Nah, dampaknya itu banyak penelitian telah mengkaji dampak wanita seksi di dalam iklan mobil itu udah banyak. Nah, itu dia. Jadi dengan sistem informasi tadi bisa menciptakan strategi-strategi yang aneh tadi dalam pemasarannya. Contoh iklan-iklan di rokok di pinggir-pinggir jalan, baliho apa gitu. Dengan warna, tulisan dan gambar yang ditampilkan kita ngerti, oh ini iklannya Dunhill nih, kan? Oh ini iklannya gudang garam, ini Surya, udah ngerti kita. Nah, gimana cara mereka mengerti, membuat otak kita langsung mengerti itu adalah iklan rokok? Itulah strategi SI yang diterapkan di dalam kampanye periklanannya dan pemasarannya yang lebih efisien. Nah, ini dia untuk mencapai ini nih, kampanye periklanan dan pemasaran yang lebih efisien. Nah, itu dia.
Jadi ini harus kita pertimbangkan ketika membangun SI ke dalam iklan produk. Nah ini tadi model rantai bisnis. Walaupun model portal membantu untuk mengendalikan daya kompetitif dan menyarankan strategi umum, model ini tidak mengkhususkan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak menyediakan metodologi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, dia bilang, ini modelnya bagus katanya, tapi dia tidak bercerita tentang penerapannya bagaimana. Dia cuma cerita konsepnya seperti ini loh. Tapi untuk penerapannya itu tergantung dari kita menganalisa sebuah data atau menganalisa sebuah perusahaan tersebut. Nah, berguna untuk mencapai kesempurnaan operasi. Model rantai bisnis menekan aktivitas khusus pada bisnis, di mana strategi kompetitif dapat diterapkan dengan paling baik dan di mana sistem informasi paling mungkin memiliki dampak strategi. Nah, ini yang saya cerita tadi, di mana kita bisa menekan aktivitas khusus pada bisnis. Nah, yang tadinya kita tergantung sama manusia, kita coba kembangkan mesin yang bisa memproduksi 24 jam. Kita hanya butuh memaintenance-nya sehari sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali. Nah, itu sudah banyak diterapkan di perusahaan manufaktur. Yang tadinya kayak perusahaan kertas yang tadinya motong kayunya itu menggunakan manual, sekarang pakai alat dipotong-potong, itu sudah otomatis dikerjakan 24 jam. Itu mempercepat proses sehingga lebih dapat bersaing produknya di pasaran. Aktivitas utama yang paling terkait secara langsung dengan produksi dan distribusi produk jasa perusahaan yang menciptakan nilai bagi perusahaan. Nah, ini tadi, kalau kita punya perusahaan atau punya usaha, pasti kita memiliki satu tenaga ahli yang khusus. Contoh, kalau kita perusahaan IT, kita butuh programming itu ada tenaga ahli. Jadi tenaga ahli ini, kalau kita tergantung sama tenaga ahlinya, ketika tenaga ahlinya tidak ada, ternyata dia keluar, resign, atau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tiba-tiba dia tidak ada perusahaan, apa perusahaan kita akan berhenti beroperasi? Nah, itu yang dikejar oleh model rantai nilai bisnis ini. Jadi ketika perusahaan kita itu tergantung sama tenaga ahli, dijamin ini perusahaan yang rentan terhadap tutup atau rentan terhadap bangkrut. Jadi kita harus melakukan standarisasi atau menciptakan SOP dalam bekerja. Jangan ada ketergantungan terhadap tenaga ahli. Contoh, ketika kita ngoding itu banyak tutorialnya di internet, banyak caranya di internet. Tapi belum ada standar. Jadi di perusahaan kita pakai standar yang mana? Oh, kalau kami standarnya ini, bikin form itu ini standarnya gitu kan. Jadi ketika dia keluar, udah ada SOP-nya di kita, masuk orang baru tinggal ikutin standar. Jadi perusahaan tetap bisa berjalan walaupun orangnya tidak ada. Nah, kalau di kafe juga sama. Di kafe itu tenaga ahlinya bartender sama koki. Ketika kita tergantung sama bartender dan koki, maka bisnis ini sudah dipastikan ketika bartender sakit, bartender apa segala macam keluar, pasti kopinya nggak enak gitu. Nah, makanya kalau kita perhatikan di kafe-kafe itu menggunakan timbangan digital itu yang sangat akurat untuk mereka menimbang takaran dari produk-produk yang akan dibikin dari bahan bakunya tadi, sehingga rasa kopinya sama walaupun bartender yang bikin beda. Nah, ini tidak terjadi di perusahaan di usaha-usaha konvensional yang dikelola sama keluarga atau perusahaan keluarga itu nggak mikirin ini, karena dia berpikir keluarganya akan hidup selamanya. Ketika keluarganya tadi yang punya keahlian khusus tadi tidak ada atau sudah tutup usia, maka usahanya ikut tutup juga. Nah, itu dia pentingnya kita di sana bermain, menciptakan SOP-nya tadi. Nah, terus aktivitas pendukung, membuat pengiriman atas aktivitas utama dapat terjadi dan terdiri atas infrastruktur organisasi, SDM, teknologi, dan pembelian. Nah, ini tadi termasuk aktivitas pendukungnya. Yang selanjutnya itu praktik terbaik. Industri biasanya dikenali melalui perusahaan konsultan, organisasi penelitian dan agen pemerintah dan asosiasi industri.
sebagai solusi paling berhasil atau metode pemecahan masalah untuk mencapai tujuan bisnis secara konsisten dan efektif. Nah, jadi gini, ketika kita bisnisnya sudah jalan, ada perusahaan-perusahaan yang bisa bercerita atau bisa menceritakan best practice-nya seperti apa. Jadi praktik terbaik nih best practice, penerapannya bagaimana, implementasi terbaiknya bagaimana, atau bisa nggak Bapak Ibu ngasih saya rekomendasi gimana usaha saya ini tetap bisa berjalan. Nah, kalau kita belum memiliki kemampuan itu, disarankan kita memakai jasa konsultan, bisnis consulting. Kalau di keuangan, akunting publik biasanya gitu kan, untuk ngecek keuangan kita sehat apa enggak, itu tetap kita gunakan. Jangan paksakan diri kita mengelola apa yang tidak begitu kita pahami dalam berbisnis. Nah, lebih kurang seperti ini. Saya zoom dulu. Admin dan manajemen itu di bagian sini, sumber daya manusia, teknologi, dan pengadaan. Ini 4 ini aktivitas pendukung. Aktivitas utamanya itu sistem pergudangan otomatis, sistem logistik masuk, penjualan, layanan, dan logistik keluar. Inilah dari grafik dari rantai nilai perusahaan. Pemasok dari pemasok ini biasanya kita cari ke distributor atau dari perusahaan distributor menjadi ke supplier, supplier masuk ke perusahaan, perusahaan menciptakan produk baru, menyalurkan produknya ke pelanggan. Lebih kurang seperti ini rantai industri tersebut. Kalau kita contohkan misalnya di perusahaan manufaktur, dari petani yang punya, atau perusahaan sawit lah yang banyak di Pekanbaru atau di Riau. Dari petani sawit dia mau masuk ke PKS. Nah, PKS perusahaan kelapa sawit itu memproduksi sawit-sawitnya, disalurkan lagi ke perusahaan perusahaan minyak makan atau minyak goreng. Perusahaan minyak goreng melakukan clear minyak lagi, jadi bisa minyak yang bisa dikonsumsi, baru dia ke pelanggan. Itu rantai pasok yang terjadi di perkebunan kelapa sawit. Nah, selanjutnya itu dampak internet pada keunggulan kompetitif. Nah, internet hampir menghancurkan beberapa industri dan mengancam yang lainnya. Ini benar dan sangat benar. Internet juga telah menciptakan pasar bagi sepenuhnya baru dan membentuk dasar bagi ribuan bisnis baru. Jadi, sebelum adanya internet, yang namanya mall, tempat pembelanjaan, toko buku, itu sangat ramai dan sangat diminati. Mungkin tiap bulan bisa kita mau pergi ke toko buku itu. Mau beli buku tulis, mau buku pembelajaran, buku gambar, dan buku lain-lain lah. Setelah adanya internet, bisnis itu mulai bergeser. Ada yang namanya industri ensiklopedia. Jadi tidak perlu lagi kita tinggal download, lihat-lihat di handphone. Terus ada juga jual beli di internet. Itu nggak perlu lagi kita ke mall, harganya juga bagus. Regulasinya sekarang sudah jelas juga. Terus kita tidak pernah lagi membeli lagu di toko kaset di pinggir jalan. Ada yang masih pernah beli lagu? Nah, nggak pernah lagi kita beli. Jadi dulu tahun 2003 saya masih beli kaset lagu itu. Harganya sekitar 10-15 ribu yang bajakan itu. Karena di tempat saya itu, di kampung saya itu nggak susah dapatkan yang original kasetnya. Karena kaset original itu harganya 100-150 ribu. Di tahun itu 150 ribu masih sangat mahal. Nah, ingat saya pertama beli kaset CD itu lagu Linkin Park, saya beli CD-nya, terus saya masukkan ke audio orang tua saya tuh. Senang kali saya dengarkan lagunya kan. Nah, sekarang nggak pernah lagi yang namanya beli kaset CD, beli lagu pun enggak. Ya udahlah Pak, dengarkan di YouTube aja. Yang bermodal sedikit dia daftar Spotify, bayar. Nah, sama industri koran juga nggak ada yang mau terlalu membeli, kecuali untuk bungkus gorengan, kertas koran ini. Nah, itu dia, banyak bisnis yang ditinggalkan atau yang tidak laku lagi di pasaran ketika adanya internet.
Nah, ada sinergi, kompetisi inti dan strategi berdasarkan jaringan. Perusahaan besar pada umumnya merupakan sekumpulan bisnis atau unit bisnis strategi. SI dapat meningkatkan kinerja keseluruhan dari unit bisnis ini dengan mempromosikan sinergi dan kompetisi dini. Nah, jadi perusahaan yang dikatakan besar sudah banyak unit kerjanya di dalamnya. Contohnya, kalau di perbankan ada unit bisnis, ada unit resiko, ada unit, banyaklah unitnya. Jadi masing-masing unit tadi ini harus kita lakukan sinergi, kita hubungkan sehingga proses bisnisnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, contoh pertama saya itu hanya bikin laundry saja. Udah jalan laundrynya, saya bikin sip-sipan. Sudah bikin sip-sipan, saya bikin divisi khusus untuk promosi dan marketing dan nge-create produk. Ketika udah jalan, saya bikin divisi lain lagi. Di perusahaan IT saya juga sama. Ketika saya bangun perusahaan IT itu hanya berfokus kepada development aplikasi, yang itu kemampuannya ada di saya sebagai pendirinya. Saya berpikir sampai kapan saya mau mendevelop aplikasi dengan kapasitas ini. Mulai saya lakukan standarisasi, mulai ada unit yang namanya research and development, dia melakukan riset, pengembangan teknologi dan lain-lain. Mulai ada divisi yang namanya development saja, dia fokus kepada project aja. Dan mulai ada divisi yang namanya produk. Produk ini mengembangkan aplikasi yang bisa digunakan masyarakat banyak. Nah, jadi tidak tergantung kepada proyekan saja. Jadi seperti itu. Mulai berkembang bisnisnya pasti ada unit yang terlibat. Dan bagaimana melakukan sinergi antara unit-unit ini, itu yang paling penting. Nah, sinergi adalah pemikiran yang menjadi sinergi ketika output beberapa unit dapat digunakan menjadi input untuk unit lain. Nah, contoh tadi ketika saya punya perusahaan IT konsultan dan software development, saya bikin satu unit yang namanya research development. Jadi penelitian di bidang pengembangan aplikasinya. Ketika riset ini sama divisi pengembangan saya satukan tujuannya, maka saya kalau dapat produk baru, project baru, saya terapkan langsung idenya tadi. Nah, itu dia. Menjadi inputan baru ketika prosesnya itu sudah kita sinergikan. Nah, meningkatkan kompetensi inti, aktivitas di mana perusahaan adalah pemimpin kelas dunia. Kompetensi inti tergantung kepada pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman bertahun-tahun. Hal ini berkaitan dengan kegiatan untuk mendorong meningkatkan kompetisi yang ada dan membantu agar selalu memperbarui pengetahuan yang baru. Nah, itu dia. Jadi walaupun perusahaan kita sudah sangat bagus, sudah sangat berkembang, harus kita siapkan yang namanya pengembangan SDM. Sumber daya manusia itu harus kita lakukan pengembangan. Kita latih, kita lakukan pelatihan dan lain-lainnya. Agar perusahaan kita masih tetap bisa bersaing di pasaran. Dan terakhir, strategi berdasarkan jaringan. Termasuk penggunaan ekonomi jaringan, model perusahaan virtual, dan ekosistem bisnis. Di mana ketika kita membangun suatu usaha, tidak bisa kita membangunnya dengan perusahaan yang berdiri sendiri atau perusahaan yang stand alone. Kita harus membangun beberapa relasi jaringan supaya perusahaan kita ini cepat berkembang. Sebenarnya konsep MLM dengan sistem jaringan itu salah satu strategi yang paling cepat mempromosikan sebuah produk, tapi sering disalahgunakan karena scam. Nah, karena ingin mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Nah, ketika dia menjanjikan keuntungan cukup besar, itu yang tidak bisa dipenuhi sama perusahaannya, maka terjadilah scam. Nah, tapi konsep jaringannya tadi itu bagus kita terapkan, karena itu mempercepat proses pengembangan dari ekosistem bisnisnya. Oke, itu 2 pertemuan kita yang membahas tentang strategi penerapan SI ke dalam organisasi bisnis. Nah, sampai di sini mahasiswa ada yang ingin bertanya? Ada yang sudah punya bisnis di sini? Belum ada, Pak. Saya semester 1 di STEMIK Amik itu memang belum ada juga. Semester 2 mulai saya lihat peluangnya kan. Jadi peluang yang mulai saya dalami waktu itu, karena saya di tahun itu masih suka buka Kaskus,
Nah, di situ ada PJBO, dulu belum ada yang namanya Tokopedia, Bukalapak. Dulu adanya cuma PJBO, Kaskus. Di Facebook juga belum bisa, banyak penipuan. Kalau main di OLX juga banyak penipuan di sana. Nah, saya main di PJBO. Jadi dulu harga paket internet itu di sini, ingat saya pertama kali produk kartu Tri itu murah kan. Jadi di Pekanbaru itu harganya 50.000 untuk kauta yang 3 giga. Tapi saya lihat harganya di PJBO itu cuma 18.000. Nah, jadi saya pesan, saya jual lagi di sini. Itu sangat menguntungkan bagi saya kemarin. Paling modal saya 100.000. 100.000 itu dapat sekitar 6 kartu. Saya kirim 6 kartu ke sini pakai kantor pos. Waktu itu JNE, Tiki, kantor pos sama JNE. Jadi kantor pos paling murah untuk menekan biaya pengirimannya. Pakai kantor pos cuma 10.000 ngirimnya. Nah, jadi seperti itu. Saya mulai terapkan bisnis kecil-kecilan ketika saya kuliah. Terus saya orang dari daerah juga. Jadi ketika saya punya waktu libur, saya main-main ke pasar. Banyak saya main ke pasar. Seperti Pasar Sukaramai, Pasar Bawah. Nah, saya dapat peluang itu di Pasar Bawah. Ternyata celana-celana yang di Pasar Bawah itu cukup bagus harganya untuk dijual kembali. Terus kualitasnya cukup bagus. Nah, itu saya jual ke Kalimantan. Dari sini saya beli harganya 180.000, 150.000. Saya jual di Kalimantan itu 250.000. Ongkos kirim ditanggung sama pembeli. Itu jauh lebih murah. Jauh lebih menguntungkan bagi kita sebagai mahasiswa. Nah, jadi kalian semester 1 itu masih punya banyak waktu untuk menciptakan peluang bisnis sendiri. Manfaatkan teknologi karena kita yang sangat paham, karena kalian ini generasi Zoomer, sangat paham menggunakan teknologi, sangat paham menggunakan media-media sosialnya. Manfaatkan itu untuk kepentingan kita berbisnis. Nah, itu dia. Oke. Mungkin sampai di situ saja pertemuan kita untuk pada pagi hari ini. Kalau ada pengen bertanya, tidak sempat kita di Google Meet ini, silakan tanyakan di grup perkuliahan kita, grup WhatsApp-nya. Nah, Pak mau ini cerita ini itu tidak ada masalah, terbuka lebar, karena ketika kita masuk ke dunia kampus, kadang ide-ide itu terpikir di luar dari mata kuliah. Lontarkan saja pertanyaan ke grup, nanti coba kita diskusi di sana. Pak, materi PPT nanti di-share di Classroom, Pak. Iya, nanti saya share di Classroom ini. Minggu kemarin pun baru hari ini saya upload, kelupaan saya. Jadi Ya, kalau Pak. butuh diingatkan saja di grup, nanti saya upload ke Classroom-nya. Nah, kita ini juga saya rekam, nanti saya upload juga di YouTube-nya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lain? Pak, absensi di mana, Pak? Oh iya, absensi. Hampir saya lupa. Saya buka dulu absensinya. Ya.